Yang paling nyata yang bisa kita lihat dari antara orang yang dipimpin oleh hukum roh dan hukum daging adalah terletak pada keinginan orang tersebut. Karena apa, saudara? Roh itu berbicara tentang persekutuan, iya kan? Pewahyuan dan hati nurani. Sementara daging, saudara, itu berbicara tentang keinginan-keinginan duniawi, dan saudara berakibat kepada dosa, yaitu lawan daripada hukum roh. Kita sering mendengar, iya kan, pertanyaan kepada kita gereja-gereja yang sedang bertumbuh, yaitu saudara dan saya, iya kan, kenapa orang Kristen masih bisa bergumul dan jatuh ke dalam dosa? Nah, saudara yang kekasih, saya mau bilang, selama seseorang takut berbuat dosa hanya karena hukum daging atau hukum agama, saya katakan begitu, iya kan, maka justru ia akan kembali berbuat dosa yang sama dan berulang kali. Tapi sebaliknya, kalau seseorang hidup dalam hukum roh, maka rohlah yang memberi pengertian untuk tidak melakukan dosa lagi. Haleluya. Roma 8 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum agama karena kita manusia lemah, itu sudah dilakukan Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia dengan mengirimkan anaknya sendiri yang datang dalam keadaan sama dengan manusia yang berdosa untuk menghapuskan dosa. Ternyata hukum Taurat oleh hukum agama tidak mampu dan tidak berdaya untuk menghadirkan keselamatan bagi setiap kita. Sebab itu Ibrani 7 ayat 18 dan 19 berkata, saudara, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Haleluya. Doktrin keselamatan yang kita pegang dan yang kita pelajari, yang kita sebut adalah soteriologi, iya kan, tidak terlalu berarti tanpa menyadari kekejaman dosa, iya kan. Dosa menyebabkan keselamatan itu penting sekali justru. Nah, saudara-saudara, soteriologi itu berasal dari kata kerja sozo, iya kan, yang arti dasarnya ialah menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, dan mengawetkan. Berarti menyelamatkan daripada kematian. Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal berwujud, saudaraku yang kasih, sebagai manusia 100%, tapi saudara, dia adalah 100% Tuhan. Sebab itu walaupun wujud manusia dipakainya, dia tidak berbuat dosa seperti manusia yang berdosa yang ingin diselamatkan oleh anaknya yang diutusnya. Ingat, Bapa adalah inisiator, Yesus adalah eksekutor, dan Roh Kudus adalah menjadi komunikator bagi setiap kita. Saya percaya tiga hal ini kita sadari, bahwa Bapa yang menginisiasi keselamatan, Yesus yang mengeksekusi, dan Roh Kudus yang ada dalam kita selalu mengingatkan kita lewat komunikasi. Pasti kita orang-orang percaya tidak akan pernah melakukan lagi dosa. Nah, sebab itu hari ini menjadi tantangan buat kita. Yang saudara munculkan, saudara, hari-hari ini, saudara hanya takut karena hukuman atau punishment, iya kan, hukuman agama, hukum daging, atau saudara hukum roh yang adalah hukum kasih karunia, iya kan. Kalau orang menyadari kasih karunia, orang yang sehat, orang yang telah disempurnakan, seperti tadi terjemahan atau definisi daripada soteriologi, menyelamatkan dan menyehatkan, menyempurnakan orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia. Tapi sebaliknya, orang yang hanya takut akan hukuman, akan punishment daripada hukum daging, maka dia akan jatuh di dosa yang sama
dan berulang kali berada di tempat itu. Saudara-saudara, kita harus sepakat, bukan roh yang kalah dengan daging, tapi sangat bisa dipastikan orang yang berulang kali jatuh dalam dosa, dipastikan orang tersebut tidak intim dengan Tuhan lewat roh, makanya daging yang dimunculkan. Saudara perhatikan ya, roh sama daging itu saudara adalah dua yang berlawanan. Saudaraku yang kasih, orang yang hidup dalam roh, pasti saudaraku yang kekasih, keinginan-keinginannya adalah keinginan roh, tapi keinginan daging saudara akan bertolak belakang dengan keinginan daripada roh. Itu yang dikatakan Alkitab. Jadi saudara, kita sepakat bukan rohnya yang kalah, tapi justru dagingnya yang dimunculkan oleh orang-orang yang sering jatuh dalam dosa. Sebab Alkitab berkata, roh penurut yang lemah itu daging, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Sebagai kesimpulan, saya catat di sini, saya hanya percaya bagaimanapun daging coba bekerja untuk membawa kita kepada dosa, tapi kalau kita hidup dalam roh, yaitu persekutuan, maka daging yang coba bawa kita melakukan dosa akan kalah. Alasannya apa? Yang pertama, karena roh yang ada pada kita, pada saudara dan saya, itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, saya mau berkata, hukum roh berbicara tentang pengampunan, tapi hukum daging adalah penghakiman. Kalau kita sadar, saudara, maka kita tetap akan hidup dalam hukum roh yang adalah hukum kasih dan hukum pengampunan, sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Dan yang ketiga, yang perlu kita ingat saudara, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru untuk menggenapinya, seperti yang dikatakan Matius 5, 17, 18. Ia katakan, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Mari kita cek kembali hidup kita pribadi lepas pribadi. Saudara sedang menjalani hukum daging atau hukum roh? Ingat, gereja yang sedang bertumbuh bukan tempat orang sempurna, tetapi rumah bagi mereka yang disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia. Immanuel.